Bapak Wali Kota yang kami hormati, selanjutnya guru-guru kami, ada Buya Dr. Aidil Alvin, ada Buya Jet yang juga hadir pada hari ini, Masya Allah. Termasuk juga Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi selaku guru saya juga. Dan tentunya semua Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mari kembali kita mengingat salah satu sabda Nabi dalam satu hadis sahih, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdar, alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Perbanyaklah kalian melihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan terlalu banyak melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Karena sesungguhnya melihat orang-orang yang ada di bawah itu lebih pantas, agar kalian tidak mudah meremehkan nikmat-nikmat Allah. Beberapa pekan yang lalu berkunjung ke tempat di mana di situ terdampak Galodo. Ketika itu melihat seorang sahabat, beliau namanya Ustadz Anton, sahabat kami, yang sedang membersihkan masjid yang dengan izin Allah, yang seharusnya masjid itu pun harusnya sudah hancur kena Galodo. Tetapi dengan izin Allah, masjid itu masih tegak. Beliau membersihkan masjid itu, lalu kemudian kami mendekati beliau dan tiba-tiba beliau memeluk saya erat-erat. Sangat erat beliau memeluk saya ketika itu. Lalu kemudian sambil menguatkan, kami menyampaikan bahwa innamal usri yusra. Dua kebaikan itu tidak mungkin, tidak bisa mengalahkan, pasti bisa membayar dan bisa mengalahkan satu keburukan. Apa yang sudah Allah ambil dari antum, Zat? Beliau lepaskan pelukan sambil saya lihat matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan pertama yang saya dengar dari mulut beliau. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah ambil kedai yang beliau Allah titipkan kepada kami. Kedai pupuk itu yang pernah antum datangkan. Lalu di atasnya kami tinggal. Allah juga mengambil hampir sekitar 450 batang sayur yang ada di belakang. Lalu kemudian sawah yang sudah 3 bulan lebih pun Allah ambil. Tapi alhamdulillah Allah tidak mengambil keluarga saya. Karena malam itu, di malam kejadian itu, Ana dengan beberapa pemuda sedang berkumpul di masjid ini. Lalu kemudian mendapatkan telepon dari teman-teman di Sungai Pua di atas bahwa air besar. Lalu saya telepon anak-anak lalu saya telepon istri untuk membawa anak-anak supaya segera keluar dari rumah, lalu kemudian masuk ke masjid ini. Masuk ke masjid ini. Alhamdulillah mereka datang, istri dan anak-anak saya, lalu kemudian saya pegang mereka di dalam masjid dan kemudian Galodo itu datang. Dan kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri bahwa Galodo di sebelah kanan, di sebelah kiri, jalan dan sangat amat sangat luar biasa besar. Sampai kemudian kami pun menyaksikan rumah yang biasa kami tinggali ketika itu hanyut di bawah Galodo. Tetapi saya bersyukur kepada Allah. Rumah Allah inilah yang menjadi wasilah untuk menyelamatkan saya, istri, dan anak-anak saya. Saya kembali tersadar bahwa benar, ternyata rumah Allah itu adalah tempat yang paling mulia. Ternyata rumah Allah itu adalah tempat yang paling aman. Ternyata rumah Allah itu
adalah tempat kita kembali mengadukan segala-galanya. Itulah kenapa hari ini sudah beberapa hari saya terus berusaha membersihkan masjid ini sebagai tanda rasa syukur saya kepada Allah. Mungkin hari ini Allah mengambil harta benda yang Allah titipkan kepada kami, tetapi kami yakin Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Jujur ketika itu saya terpaku mendengarkan kisah beliau dan terngiang-ngiang hadis yang tadi kami bacakan. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa ketika kita sering melihat orang-orang yang ada di bawah kita, maka di sanalah kemudian tumbuh betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa harusnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah titipkan dan limpahkan kepada kita. Ternyata kesulitan-kesulitan yang kita rasakan hari ini belum seberapa dibandingkan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Beberapa pekan yang lalu, sehabis mengisi motivasi di salah satu masjid di Lima Kaum, ya, yang masjid itu pun sama, alhamdulillah, hanya bagian bawahnya saja yang kena, tapi bagian atasnya bisa dipakai untuk kajian kemarin beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang datang. Materi kami ketika itu judulnya berlapang dada dalam setiap keadaan. Tiba-tiba seorang ibu datang, lalu kemudian sambil menangis sejadi-jadinya, alhamdulillah, hari ini saya baru menemukan jawabannya. Ketika beberapa pekan ini jujur saya tidak ridho, saya tidak terima 5 anggota keluarga saya hanyut. Saya kehilangan ibunda saya kehilangan anak perempuan saya, dan saya juga kehilangan 3 orang cucu saya. Dan yang sangat belum saya terima, sampai hari ini 2 orang cucu saya belum juga diketemukan jenazahnya. Tapi ketika tadi mendengarkan betapa kita harus berlapang dada atas ketentuan apapun, maka hari ini saya sampaikan, insya Allah mulai hari ini saya ridho ya Allah. Mulai hari ini saya ridho. Sambil kemudian beliau menangis dan memeluk dirinya sendiri dan mengatakan, saya ridho ya Allah dengan apapun yang sudah Engkau tentukan. Lalu kemudian kami sampaikan, Bu, insya Allah keluarga Bunda ditakdirkan oleh Allah untuk wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan syahid. Sementara janji Nabi Muhammad SAW, ketika kita memiliki satu orang keluarga yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid, maka nanti dia akan memanggil 40 anggota keluarganya untuk berkumpul bersama-sama di dalam surga. Bayangkan ada 5 orang anggota keluarga Bunda yang syahid, maka 5 kali 40 sudah 200 orang yang akan memanggil dan akan memanggil keluarga Bunda nanti sekeluarga berkumpul di dalam surga. Itulah yang menjadi akidah dan ujaman pemahaman saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka memang menangis, mereka memang bersedih, tetapi hatinya kaya dengan keyakinan bahwa nanti dia akan berkumpul bersama keluarga di dalam surga Allah. Bapak Ibu hadirin masyarakat Kota Bukit Tinggi, itulah kenapa mari kita awali dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Katakan, ya Allah, mulai hari ini aku akan terus bersyukur walaupun mungkin hutang-hutangku masih ada, walaupun ada anggota keluargaku yang masih sakit, walaupun kami masih terlilit dengan masalah-masalah, walaupun impian-impian kami belum juga terwujud. Mulai hari ini hilangkan syarat-syarat kebahagiaan agar hidup dan hati kita menjadi lapang. Mulai hari ini sampaikan kepada Allah, terima kasih ya Allah atas peringatan-peringatan yang Kau berikan kepada kami. Mungkin melalui angin, mungkin melalui hujan, mungkin melalui banjir, mungkin melalui galodo, sehingga kemudian kami hari ini berkumpul untuk menunjukkan betapa kami adalah hamba-Mu yang fakir, betapa kami adalah hamba-Mu yang lemah, tak mampu apa-apa, tak bisa apapun yang kami lakukan kecuali atas izin dari Engkau ya Allah ya Rabbana. Selanjutnya mari
bersama-sama kita ucapkan penuh kecintaan, mengucapkan sholawat kepada Nabi. Yakini, hujamkan dalam hati, mudah-mudahan suatu hari nanti kita ucapkan sholawat Nabi ini sambil kita berada duduk persis di hadapan makam Nabi Muhammad SAW di Raudhah, sambil menunaikan ibadah umroh, atau mudah-mudahan tahun yang akan datang kita yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Mari sering-sering mengucapkan salawat kepada Nabi dengan penuh kerinduan dan kecintaan. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah ridho untuk mengundang kita ke Raudhah, ke Masjid Nabawi, dan tentunya Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullahi alaika. Mudah-mudahan tercurah dan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dengan cintanya dan sukanya dan senangnya kita bersalawat menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat, dan kemudian nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.